Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Semoga saat kalian mendengarkan kisah ini ada getaran yang berbeda di hati. Jadi ini semua adalah cerita yang saya dapatkan selama pengalaman saya di sahabat kehidupan. Eh, ini cerita bukan hanya sekedar cerita, tapi potongan nyata dari perjalanan hidup yang penuh luka, harapan dan keajaiban. Ini juga bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri. Saya lihat, saya rasakan ada orang yang pahit, manis, jatuh dan bangkit. Dan siapa tahu di balik kisah ini kalian menemukan secerah cahaya untuk melanjutkan sebuah langkah. Jadi ini sebuah kisah tentang Pak Budi yang merawat istrinya kanker payudara. Dan saya bisa merasakan bahwa cinta itu tak pergi. Ketika ujian itu datang, Pak Budi dengan setia merawat istrinya. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita tuh sering lupa apa arti kesetiaan. Kita sibuk mengejar dunia sampai tak sempat berhenti dan bertanya, untuk siapa sebenarnya semua ini kita lakukan? Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua duduk sejenak, bukan untuk mengeluh tentang hidup, tapi untuk mendengar, merenung, dan belajar dari seorang pria sederhana yang tak dikenal dunia, tapi luar biasa di mata Tuhan dan manusia. Namanya Pak Budi. Ia bukan tokoh terkenal, bukan juga pejabat, bukan influencer. Ia hanyalah seorang suami dari seorang istri yang sedang bertarung melawan kanker payudara stadium lanjut. Kisahnya bukan kisah mewah, tapi kisah tentang cinta yang tinggal di antara luka, keringat, dan air mata. Saya akan bercerita tentang awal perkenalan saya dengan Pak Budi. Saya mengenal beliau lewat kegiatan sosial di Sahabat Kehidupan. Setiap kali kami melakukan penggalangan donasi atau mengunjungi warga yang membutuhkan, nama Pak Budi itu kerap-kerap disebut oleh warga. Dan pada akhir kesempatan saya akhirnya datang langsung ke rumah Pak Budi untuk melakukan survei. Beliau tinggal di sebuah gang, rumahnya agak ke pojok paling ujung. Dan saya merasa bahwa kami ini dipertemukan oleh takdir. Ketika saya datang ke rumah beliau, beliau menyambut saya dengan senyum. Rumahnya itu sangat sederhana, tapi ada kehangatan yang sulit saya jelaskan. Saya masuk dan di sana dia di tempat tidur di lantai berbaring seorang wanita kurus, wajahnya pucat, matanya dalam. Dialah Bu Hartati, istrinya yang selama ini dirawat sama Pak Budi. Dan waktu saya ke sana itu sudah 2 tahun lebih Bu Hartati itu berjuang melawan kanker payudaranya. Dan kanker tersebut sudah stadium lanjut, sudah menyebar ke beberapa bagian, dan mohon maaf di dadanya itu sudah bernanah. Waktu itu saya melihat beliau bolak-balik ke rumah sakit di daerah Kangkang, obat, kontrol, perawatan, semua sudah dilakukan.
Dan Pak Budi sendiri saat ini pekerjaannya hanya serabutan. Bila tidak ada panggilan kerja, dia tidak dapat uang. Tapi seringkali ia tidak bisa mengambil pekerjaan yang ketika seseorang membutuhkan beliau, sebab ia tidak bisa meninggalkan istrinya sendirian. Jadi ketika ada momen-momen di mana beliau istrinya membutuhkan beliau meninggalkan pekerjaannya. Dan saya waktu itu sempat bertanya, Pak, kenapa tidak bekerja tetap gitu? Jawab beliau itu pelan namun tegas. Kalau saya kerja dari pagi sampai malam, siapa yang akan urus istri saya? Saat sehat, dia yang merawat saya. Sekarang giliran saya yang merawat dia. Dia itu bukan hanya seorang istri di mata saya. Dia adalah hidup saya. Kata-kata beliau menegaskan seberapa besar beliau sangat menyayangi istrinya. Dan saya pun sempat terdiam ketika beliau berkata seperti itu. Luar biasa. Karena ketika saya berada di sana, rasa keberadaan beliau itu sangat terasa sekali. Bagaimana rasa kasih sayang beliau itu benar-benar ada. Dan bagaimana saya menyaksikan sendiri bagaimana ia merawat istrinya, membersihkan luka di dada, memakaikan baju, menyuapi, membantu ke kamar mandi. Semua itu dilakukan Pak Budi dengan sabar, tanpa satu pun keluhan. Ya, kalau bukan saya siapa lagi, ujarnya. Beliau berkata seperti itu. Pak Budi tidak mengeluh tentang kemiskinan. Beliau juga tidak pernah meminta belas kasihan. Ia hanya menjalani dengan sepenuh hati. Saya tanyakan bagaimana ia mampu bertahan dengan kondisi seperti ini. Beliau berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Pak. Saya yakin ini bukan hukuman. Ini adalah sebuah ujian. Dan ujian tidak diberikan kepada orang yang lemah. Kalau saya diberi ujian seperti ini, berarti Tuhan percaya saya bisa melewati. Wow. Jadi beliau percaya betul dengan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu semua tidak terlepas dari rencana Tuhan. Dan beliau bisa menjalani karena beliau sudah merelakan semuanya. Beliau mengikhlaskan apa yang terjadi dalam hidupnya. Beliau menerima takdirnya. Dan beliau juga semangat orangnya. Dan saya juga melihat dari ketegaran Pak Budi sendiri, sehingga hal ini bisa menguatkan Bu Hartati dalam kondisi lemah. Saya lihat Bu Hartati memancarkan semangat yang sulit saya pahami. Dan saya bertanya sama Bu Hartati, Bu, bagaimana perasaan menghadapi penyakit ini?
Beliau tersenyum lalu menjawab, saya percaya bahwa ini karma. Mungkin ini cara Tuhan menghapus dosa saya. Kalau sakit ini bisa membersihkan hati saya ikhlas. Saya mendengar perkataan seperti itu terdiam saya. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya hanya bisa merasakan bahwa ketika Bu Hartati mengalami sakit seperti ini, dia seperti merasakan bahwa ini mungkin sebuah karma. Atau mungkin ada sebuah dosa yang mungkin dia tidak tahu apapun itu. Dan saat ini sudah waktunya dia harus terima. Dan saya pun melihat di tengah rasa sakit yang sedang dialami oleh beliau masih bisa mengucapkan kata syukur. Masih bisa melihat bahwa ini sebuah ujian dan ini sebagai sebuah anugerah untuk dia. Dan yang paling mengena ketika beliau berkata, kematian bukan hal yang saya takuti. Yang saya takutkan adalah mati dalam keadaan belum belajar sabar, belum belajar bersyukur. Perkataan beliau membuat saya sulit untuk berkata-kata, dan ini merupakan sebuah pelajaran hidup untuk diri saya sendiri. Karena saya melihat Pak Budi dengan kondisi badan beliau yang masih sehat, beliau masih setia merawat istrinya. Dan saya baru melihat arti sebuah kesetiaan. Mungkin teman-teman pernah bertanya, apa sebenarnya arti setia itu? Setia bukan tentang bertahan saat segalanya mudah, tapi tentang tetap tinggal saat segalanya mulai runtuh. Itu yang saya lihat dari Pak Budi. Mungkin ketika muda, seseorang itu mungkin bisa bertahan dengan kita dan tetap tinggal. Tapi ketika saat kita berada di posisi yang paling bawah, apakah kesetiaan itu akan ada? Itu yang perlu dipertanyakan. Pak Budi ini tidak pernah menuliskan mungkin puisi tentang cinta, tidak memposting kata-kata yang romantis, tapi setiap hari ia buktikan cintanya lewat tindakan kecil. Itu yang saya lihat. Tindakan kecil itu tindakan apa saja? Membersihkan lukanya, membacakan doa, mencari nafkah seadanya, menunggu istrinya di rumah sakit, dan bahkan saya lihat ketika istrinya menangis Pak Budi peluk. Dan saya yakin ada satu kata yang diucapkan beliau, aku tidak akan pergi. Inilah sebuah cinta yang tidak viral, tapi nyata adanya. Sebuah cinta yang sangat luar biasa, yang memang harus dibuktikan, bukan hanya sebuah kata-kata romantis atau sebuah puisi yang dibuat.
Dari sana saya bisa melihat bagaimana kesetiaan Pak Budi yang sangat luar biasa sekali. Dan setelah saya survei, saya pulang dari rumah Pak Budi dengan hati yang berat tapi penuh dengan pelajaran. Saya mulai bertanya dalam hati saya, jika saya yang mengalami hal serupa, apakah saya akan sekuat Pak Budi? Itu pertanyaan saya kadang yang ada di otak saya. Dan kata-kata itu terus bergulir. Jika saya yang mengalami hal serupa, apakah saya akan sekuat Pak Budi? Jika pasangan saya jatuh sakit, apakah saya akan tetap tinggal dan merawat dengan cinta? Apakah saya cukup bersyukur atas hidup saya hari ini? Dari Pak Budi saya banyak belajar bahwa cinta tidak butuh banyak kata. Cinta adalah komitmen. Cinta adalah tetap tinggal saat semua orang memilih pergi. Dan mungkin ini saya bisa tujukan kepada para suami. Seperti saya juga. Saya ini seorang suami juga. Saya bisa melihat pengalaman yang sangat luar biasa dari Pak Budi. Kita sebagai seorang suami jangan hanya jadi pemimpin di kala senang. Jadilah pelindung di kala pasanganmu rapuh. Itu harus dilakukan. Dan mungkin untuk para istri juga sama. Mungkin bisa lihat Bu Hartati. Jangan hanya mencintai ketika pasanganmu memberi, tapi tetaplah mencintai bahwa bahkan saat kamu harus bertahan dengan rasa sakit. Karena sejatinya pernikahan adalah dua jiwa yang saling menguatkan, bukan saling menuntut. Dan itu bisa saya lihat dari Pak Budi dan Bu Hartati. Mereka berdua adalah dua jiwa yang menjadi satu. Dan mereka saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Dan tidak ada tuntutan apapun. Dan itu memang harus kita lakukan ketika kita mencari atau menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri. Saling kuatkan, saling pengertian, dan jangan saling merendahkan. Belajar sabar, dan banyak belajar arti sabar dari Pak Budi ini. Dan akhir cerita pun saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, sahabat kehidupan yang sudah mau berbagi rezekinya untuk Pak Budi. Dan mungkin ini doa-doa yang dipanjatkan oleh Pak Budi, dan ini pasti sangat bermanfaat untuk beliau. Dan cerita ini saya buat untuk menjadi bahan renungan untuk saya, untuk orang-orang yang mendengarkan cerita-cerita saya. Karena mungkin hari ini teman-teman sehat, pasanganmu juga sehat, keluarga kamu juga lengkap. Tapi
hidup tidak akan selalu seperti itu. Dia mungkin suatu hari nanti kita akan diuji, entah ujiannya apa kita tidak pernah tahu. Dan pada hari itu hanya kesetiaan yang akan membuat kita tetap berdiri. Hanya kesetiaan yang akan membuat tetap kita berdiri. Maka saya mengajak teman-teman semua, kita belajar yuk dari Pak Budi. Belajar dari cinta yang tetap tinggal. Walau alasan untuk pergi itu begitu banyak. Alasan untuk pergi begitu banyak. Saya bisa melihat dengan berbagai macam alasan. Entah kebutuhan biologis tidak terpenuhi, entah perekonomian, apalagi dengan kondisi harus merawat orang sakit. Mungkin kita belajar dari seseorang seperti Pak Budi yang mungkin tidak dikenal oleh dunia, tapi saya percaya bahwa Pak Budi pasti dicatat oleh malaikat sebagai jiwa yang luar biasa. Pasti dicatat oleh malaikat sebagai jiwa yang luar biasa. Dan semoga kita semua bisa mencintai seperti itu, tulus dan kuat, dan tetap tinggal sampai akhir bersama pasangan kita. Mungkin untuk teman-teman semua yang mendengarkan cerita sahabat kehidupan sampai habis, terima kasih ya. Ini adalah sebuah cerita asli, tanpa rekayasa, tanpa dongeng. Ini tentang Pak Budi yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan banyak kepada Pak Budi yang sudah mengajarkan saya tentang arti sebuah kesetiaan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Budi. Salam hangat dari kami, sahabat kehidupan. Terima kasih.